Nah, cara kerja kamu itu gimana kok bisa datang terus ini anak-anaknya rewel terus kok bisa jadi tenang gitu, tidak rewel lagi? Saya takut-takutin. Apanya yang ditakut-takut? Sukmanya. Sukmanya bocah-bocah itu saya diam. Saya bentak-bentak. Kalau nggak mau diam, saya gebukin. Kerjamu kayak gitu berarti? Wah, ya sudah. Anak kalau nangis terus, kalau nggak dipukul nggak diam. Loh, Itu. kok sangat ngono kowe? Ya tidak sangat. Oh, jadi efek setelah anak-anak kecil ini, misalnya saya kecil sering dimasukin minum-minum air seperti itu, jadi ada efek terjadi terbawanya kamu ini? Efek-efek pemarah? Ya, ya, kan bukan saya saja yang ikut. Yang ngojo-ngojoi kamu kan? Ya pertama saya, makin besar kan Bisa tahapan lagi? ada yang ikut lagi. Naik kelas? Naik kelas, tambah pasukan. Nah iya, tambah pasukan. Ini udah bukan ini kaleng-kaleng lagi. Saya tinggal duduk. Oh, sampean duduk aja. Loh, berarti sampean masih tetap ada di situ? Masih. Paling tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ala bi ni'matil la hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah, syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang suwuk menyuwuk. Jadi bahasan tentang polemik di rumah tangga gitu, yang sering terjadi kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi biasanya yang sering terjadi anak-anak kita ini masih kecil gitu kan, sering rewel, terus kita mintain air ke orang gitu kan, orang pinter, kadang juga diisi rajahan. Dan rajaan sendiri di konten kita pernah dibahas isinya apa dan efek dari rajaan itu apa, yang di rompi raja kan, rompi raja ada di konten kita, silahkan dilihat yang belum lihat. Jadi ini untuk edukasi anak-anak yang rewel, yang anak kecil yang bisa rewel, sering dikasih air rajahan atau air suwuan gitu kan. Ini dampak efeknya untuk kedepannya apa gitu kan, akan kita kuat hari ini. Jadi seperti biasa saya ucapkan besarnya terima kasih bagi semua para ikhwan yang selalu setia nongkrong di channel kami. Saya ucapkan jazakumullah sanal jazakumullah bikhair. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan kontennya. Kita akan panggil goibnya dengan mediator Pak Win. Monggo Pak Win. Seger ngopi orang Sampun. Nah ini berhubungan ada yang tak tolong gitu kan, apakah ini termasuk dampaknya? Jadi anaknya ini
rewel, carane wis gedene rewel lah, angel kandhani ngono. Nek cirine kan ngono. Apakah ini ada unsur dari kecilnya itu sering dikasih air ajaan tersebut, terakhir suwan. Jadi sekalian ini kita panggil ke yang di sana. Jinsong yang percaya nih goib yang ada di sekitar mana? Pernah masuk dengan jinsong yang percaya nih goibnya yang pernah masuk. Allah. Masuk. Sekarang yang saya tuju, sekarang saya masuk semua. Caranya langsung bahasa Indonesia kan pun bicara bahasa manusia. Berat sekali. Udah kok berat, kenapa? Ini dengan siapa? Siluman. Berat sekali. Kamu jangan ada niatan berbohong. Kalau kamu ada niatan ingin berbohong mengelabui saya, ya rasa seperti itu. Aduh, berat sekali. Benar saya berat, ini terasa berat. Ada apa? Ini dengan siapa? Namanya siapa? Kolowerdi. Kolowerdi bangsa apa? Siluman. Wujudnya apa? Buto. Dari mana? Dari mantra-mantra. Dari mantra-mantra. Penguasa mantra-mantra untuk kalian bangsa manusia yang masih kecil-kecil. Kamu khusus di situ? Khusus untuk anak-anak kecil. Kenapa dibawa ke sini? Nah, ini mau saya tanyakan, apa aja yang diperbuat kamu kok bisa ada kamu, padahal itu juga tulisan-tulisan, maksudnya bacaan-bacaan baik gitu kan, maksudnya yang minta dibacain, akhirnya ditiup baca Al-Fatihah ke apa kan, nanti ditiupin. Ini kok bisa masuk, yang masuk itu kamu, itu apa? Yang baca aja nggak tahu bacaannya. Nggak tahu bacaannya bagaimana? Baca-baca saja. Lah kebanyakan ini kan sosok tokoh. Nah itu kan bukan untuk membuat orang-orang anak kecil supaya nggak nangis, bukan seperti itu. Itu kan punya sana. Kok dipakai buat menakut-nakuti anak? Ya kami yang masuk. Kamu yang masuk? Iya. Nah, dari sebab apa kok bisa masuknya? Bukannya ini yang baca itu, misalnya saya baca ini bacaan ada niatan kebaikan untuk anak ini biar nggak rewel seperti itu. Ya kalau kamu yang baca, tahu artinya, tahu tujuannya. Yang baca nggak tahu artinya, nggak tahu tujuannya. Maksud saya keniatannya bukan untuk yang di atas sana. Itu mazhab
baca-baca seperti itu niatnya supaya anak tidak nangis. Ya tidak betul, tidak betul, tidak betul. Nah, kamu bisa berkata seperti itu, kamu emang mengetahui? Ya tahu. Saya biar begini tahu. Nah, kamu sudah Islam belum? Separuh. Separuh, bisa separuh. Belum tahu betul. Berarti sholatnya yang berapa Islam? Udah bilang separuh. Sholatnya berapa kali? Gak tahu. Belum enggak. Lah Islam nggak tahu sholatnya gimana? Dulu cuma suruh itu, baca itu, ikrar. Cuma ikrar Udah. doang. Berarti belum tahu ilmunya cara sholatnya. Belum. Jadi nanti saya ikrar lagi. Kasih ilmunya mau nggak? Iya. Iya. Nah, ini berarti termasuk yang kerja dari air itu, air suan itu. Mantra. Ya, mantra. Itu jin Islam atau gaib Islam yang sudah Islam seperti itu. Ya enggak semua. Oh, enggak semuanya. Semua yang masih untung ketemu seperti saya. Oh, lah untungnya bagaimana? Enggak saya makan. Enggak saya makan. Nah, cara kerja kamu itu gimana kok bisa datang terus ini anak-anaknya rewel terus kok bisa jadi tenang gitu, tidak rewel lagi? Saya takut-takutin. Apanya yang ditakut-takutin? Sukmanya. Eh? Sukmanya bocah-bocah itu saya diam. Saya bentak-bentak. Loh. Kalau nggak mau diam, saya gebukin. Kerjamu kayak gitu berarti? Wah, ya sudah. Anak kalau nangis terus, kalau nggak dipukul nggak diam. Loh, Itu. kok sangar ngono kowe? Ya tidak sangar. Lah kok anak kecil dipukul? Oh, berarti kamu dieminnya anak kecil ini rewel. Misalnya ini ya, ini saya kasih contoh, saya kasih gambaran. Ada orang datang ke saya minta air atau minta doa, ini anak saya rewel gitu. Saya doakan, terus kamu masuk itu? Iya. Karena ada niatan Itu untuk bikin orang bocah kecil itu berhenti menangis. karena ada niatan seperti itu. Iya. Terus yang lagi dibaca, Ya itu yang dibaca seperti itu, nggak jelas. misalnya ini saya baca bacaan-bacaan baik, misalnya saya bacain ini sholawat ini. Kelihatan sininya yang baca, itunya nggak ada cahaya, sinar-sinarnya nggak ada. Kalau yang benar harus ada sinar-sinarnya. Harus ada sinar-sinarnya. Iya. Ini angel lagi. Maksudnya seperti apa? Apakah semua orang, intinya gini, ini ya, biar lebih saya permudah. Apakah semua orang bisa buat air untuk anaknya tidak rewel dengan bacaan tutorial? Tahu tutorial nggak? Apa itu? Iya, caranya saya lihat misalnya di ini ada buku cara buat tenangin anak. Saya baca ini, bacanya bagus ini. Misalnya baca ini bacaan sholawat, saya bacakan ini. Lah kok anaknya jadi diem gitu kan, saya minumin ini. Itu orang bodoh. Gak ada gurunya kok main baca-baca. Ya kami yang datang. Oh, nah itu yang masuk kamu lah. Terus lagi, kalau misalnya ini, misalnya saya ini sosok tokoh, ya, sosok tokoh di masyarakat, terus baca-baca, ini airnya jadi apa? Isinya kami. Nah, kok bisa isinya kamu? Jika yang baca itu ada niat selain dari yang di atas sana. Nah, niat yang selain di atas di sana itu maksudnya seperti apa? Supaya pemaksaan supaya anak itu harus berhenti menangis. Oh, jadi tidak atas ridhonya seizin yang di atas sana sama penjaga-penjaga anak itu. Jadi ada bacaan-bacaan
walaupun itu bacanya baik tapi ada niatan yang tidak baik, contohnya menyembuhkan, itu berarti tidak baik itu. Ya baik, hanya caranya itu, caranya harus benar. Oh, cara yang benar itu bagaimana? Harus mendapat ridho sana, ada ridho dari sana pencipta itu. Bacaan itu. Oh, bacaan tersebut harus ada itunya, ada sambungannya. Harus punya guru itu. Ya, itu maksud saya. Ada sinar-sinarnya. Gitu. Itu. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya? Ya, begitu. Nah, ini kan akhirnya terus, udah saya bulutkan aja. Apakah bisa selain bangsa kamu yang masuk? Ya bisa. Bisa. Itu bangsa apa yang masuk? Selain kami itu lebih tinggi lagi. Apa? Itu bangsa sinar-sinar itu yang saya maksud. Oh, ada cahaya. Cahaya itu. Nah, berarti nggak sembarang orang bisa seperti ini ya? Ya enggak setiap orang bisa. Belajar tanpa ada itunya nggak bisa. Dibohongin kami tuh. Lah, ini kan langsung saya ke poinnya. Jika yang masuk kamu ke anak tersebut, apa yang kamu kerjakan biar anak itu tidak rewel? Memukuli. Oh, benar. Berarti kamu bilang tadi dipukuli, ini dipukuli benar. Diam. Yang dipukul apanya? Sukmanya saya pukul. Oh, sukmanya ditenangkan ke seperti intinya ya? Ya. Lah, setelah ini terjadi, anaknya diem, terus rewel lagi, dikasih air lagi, diem lagi, ada efeknya enggak? Ya iya. Itunya sukmanya marah ke saya. Kok bisa? Marah melawan. Kalau semakin besar melawan sudah mulai bisa berpikir secara manusiawi. Oh, jadi orang yang sering kecilnya minum air seperti itu jadi emosional. Sering cepat suka marah. Emosi, ya cepat marah. Jadi mudah terbawa arus. Sering marah ke saya. Nah, kok marahnya ke kamu? Ya kalau di dunia saya masuk di sininya dia sebenarnya marah ke saya. Cuma nyambung ke lahiriahnya ini. Akhirnya keluar kata-kata. Dia yang marah-marah rohaninya atau iya. Kamu yang ngojok-ngojoki? Ya, pertama dia yang marah-marah. Lama-lama kan jadi makanan juga untuk saya. Jadi makanan. Ya udah saya sekalian aja. Dikompori. Sudah marah-marah terus. Oh, jadi efeknya marah-marah, sering ada efek marah-marah di dohirnya kepada orang sekitarnya seperti itu. Apalagi orang yang pernah menyakiti atau yang dia benci. Kalau paling enak itu yang disayangi. Itu marahnya keluarnya dimakan kami enak uap marahnya. Marah sama bapaknya, ibunya, saudara. Saat itu energinya enak. Oh, jadi efek setelah anak-anak kecil ini, misalnya saya kecil sering dimasukin minum air seperti itu, jadi ada efek terjadi terbawanya kamu ini. Efek-efek pemarah. Ya, kan bukan saya saja yang ikut. Yang ngojok-ngojoki kamu kan? Ya pertama saya. Makin besar kan. Ada tahapan lagi. Ada yang ikut lagi. Naik kelas, tambah pasukan. Nah iya, tambah pasukan. Ini udah bukan ini kaleng-kaleng lagi. Saya tinggal duduk. Sampai duduk aja. Loh, berarti sampean masih tetap ada di situ? Masih. Oh. Paling tua.
paling tua. Jadi sampean di tubuh itu udah sinkron itu. Oh, sudah seperti rumah sendiri saya. Oh, jadi Saya sampean tahu. diapa-apain pun nggak goyah itu. Sudah yang paling, bahkan saya sudah hampir nyambung dengan rohnya. Gitu lah. Sudah sejiwa. Misalnya ini ya, saya bacain Quran. Quran. Oh ya, tahu saya Ini tahu. kan, wah ini anakku buandel iki. Muncul tak ruyahe tak tekakno kan. Nah itu bagaimana itu? Kamu bisa keluar nggak? Yang baca siapa? Hah? Yang baca siapa dulu? Kok yang baca siapa dulu? Lah kok pilih-pilih? No, kalau yang baca nggak tahu artinya, ibadahnya itu begitu-begitu ya, nggak ada artinya. Saya dengarkan saja sambil makan. Oh, jadi- Baca Qur'annya itu asapnya keluarnya hitam. Ya, terus Wah. baca terus. Jadi kontroversi bro. Saya makan. Kata iya tuh. Itu bacanya ngawur. Ngawur. Lah kok ngawur? Padahal kan beliau-beliau ini termasuk orang alim, tahu artinya. Ininya Apanya ini? sinarnya hatinya, Sinar hati. ininya Sinar hati itu didapat dari apa? sana Hmm? sana dari kebersihan dia. Oh, jadi kebersihan murni hatinya. Iya. Lah, cara dari kebersihan murni hatinya orang ini bagaimana? Harus seperti apa? Ya itu seperti itu seperti kamu inilah. Oh, harus punya guru rohani. Ya, guru sejati, guru sang sejati. Lah, udah. Terus, ini cara menghilangkan kamu dan teman-temanmu itu Ya bagaimana? jangan, Oh jangan toh. saya sudah senang. Oh tak sembur ya. Ya jangan, saya sudah hidup berpuluh ratus ribu tahun turun temurun, hidup menempel seperti itu modelnya. Oh jadi kamu nempel pindah-berpindah gitu. Dari zaman dulu itu sudah makanan kami, jangan dirubah-rubah. Lah ya nggak bisa. Ini kan orangnya tadi ini minta tolong. Saya kan nggak merusak, numpang makan. Oh, nggak merusak, bagaimana efekmu itu bisa menyebabkan anaknya angel dikandani, ngerti ora? Wangel dikandani. Eh? Itu ya, Ngeyel. itu urusan manusia dan manusia. Urusan manusia. Lah kan ada efek dari kamunya, makanya mau saya keluarin, mau tak sembur ya. Sempur pakai mantra. Tak sembur geni. Waduh, Jajal apa piye? jangan. Itu cip. Aduh. Wah, aku nanti malu. Nah ya, ini kan saya mengeluarkan kamu dengan cara yang kasar, saya sembur kan gitu. Kalau kamu mau cara baik-baik keluarnya, kamu keluarkan semua teman-temanmu yang ada di sana, kamu pindahkan ke sini, nanti saya keluarkan kembali keislamannya. Ya saya mau, Hah? tapi nanti sedih kejar-kejar. Dikejar-kejar, sampean kejar-kejar balik. Golongan saya yang begitu tuh banyak, Lah iya, triliunan. iya. Saya hanya sebagian kecil di jasad itu. Lah iya, nanti kalau kamu dikejar ya dikejar balik toh. Itu pemimpinnya sana loh, Siapa? raja di raja sana. Lah iya Yang siapa? besar, yang mahkotanya menjulang merah membara loh. Oh, saya kena percikan sedikit bisa hancur. Oh, bagaimana ini? Apa saya pindah saja Pindah apa? dari jasad itu? Ya nggak mau. Pindah kemana? Kamu di sini? pindah nanti masuk ke orang lain lagi. Ini udah ketemu saya ya cuma dua pilihan. Kamu mau tak sembur, berarti kan cara kasar ini sembur. Pokoknya sembur piye mbuh ngono kan.
Ya, yang kedua jadi Islam, saya ikrarkan kembali. Ya mau Islam. Kalau Islam saya ikrarkan kembali, baca syahadat kembali, itu nanti di situ ada baiat. Apa itu? Baiat itu sumpah. Waduh, sumpah. Jadi kalau kamu melanggar sumpah tadi, ya kamu meledak, mati. Duh. Mau cara yang baik, caranya. Tapi kalau kamunya taat, ya kamu malah jadi hebat. Bisa hebat. Iya. Makannya apa nanti? Makanya kamu mau minta makan apa dikasih. Yang penting bukan sesuatu yang nanti ada yang diharamkan. Berarti saya dan teman-teman. Iya, semuanya nanti minta mau makan apa. Saya pikir-pikir dulu ini. Iya, pikir-pikir. Rapopo ngenteni ya sabar. Sudah lama saya hidup jadi ikut manusia. Kadung penak. Wis ki waktu iki. Ya saya ikut daripada disembur kamu. Ya udah, ini kan posisinya ini anak di sini, kamu diambil, dipindah semuanya itu. Yang mana? Nah, tahu tadi loh, kamu kan saya ambil dari energi sana. Satu jasad apa semua itu? Ya kalau bisa semuanya diambil semuanya. Satu jasad itu satu seperti saya, satu grup. Yang satunya Ya pokoknya yang di keluarga itu semuanya, yang ada bangsa kamu yang khususnya dalam bidang ini. Oh, itu soal gampang kalau itu. Gampang ya. Saya penguasanya. Ya wes. Kalau werti itu sang penguasa. Undang gage. Oh iya. Aja omong ta. Mana orangnya? Awas lo sampai Melayu. Malah tiduran. Awas nih ana sing Melayu lo ya. Waduh, ya ilmu saya terbatas. Teman-teman. Tiduran jadi pemalas. Ayo cepetan. Ayo balapan, ayo cepetan kok. Yang lari yang kabur tak pukul loh. Daripada disembur. Dah sekarang ayo ikut ikrarnya. Ya. Semuanya mengikuti. Yang keras suaranya. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dah. Mana rasanya? Makan bola es. Dimakan. Berbeda. Dah. Ini saya tanya lagi. Kamu selama di situ, ya, di situ ada nggak yang selain kamu yang masuk
dari bapaknya, misal? Banyak. Itu yang paling sekarang jadi penguasanya. Walaupun aslinya dulu saya kan pemilik. Maksudnya yang pertama, maaf. Oh, jadi kalau bapaknya itu punya ilmu, itu ada yang netes ke anaknya juga? Ya pasti, saya kan tahu seluruhnya dari di sini sama sini tahu. Oh, gitu. Ya ada itu yang paling kejam, ada itu satu. Apakah cuma dari bapaknya aja? Misalnya ini dari kakek moyangnya itu ada enggak? Karena itu sudah ada terbuka, masih banyak lagi yang ikut nimbrung. Oh, anaknya ini jadi jutek. Oh, gitu. Itu kadang suka melihat ya yang iseng-iseng gitu. Dulu kan saat sebelum ikrar ini kan saya kadang-kadang jadi laba-laba. Kadang saya jadi bayangan begini ya, seperti itulah. Malu saya. Ya sudah, itu sajalah. Iya. Nanti kamu keluar dari sini ikut ngerombol aja. Nanti dapat ngulon ya. Iya. Saya terima kasih. Iya wes. Sudah dilepaskan. Ya. Assalamualaikum. Ada yang datang ya. Saya permisi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dimasukin. Jadi masuk dengan jenisang yang saya nanti mas. Ini siapa ini? Lah kok nangis? Kowe kok ganggu. Tapi sopo? Ganggu urusanku. Ayo kuwi sopo dah? Aku sing duwe kuwi mau. Sing duwe apa? Sing didonga-donga nang banyu aku sing nguasai. Tapi duwe apa? Wah, aku ki siluman putih. Sing duwe wilayah kene kabeh. Sing duwe kene. Jawa bagian ngene iki aku. Kok iso rene? Lah kuwi nyopi kae kuwi anak buahku. Lah terus sampean rene ame apa? Ya kuwi aja ganggu panganku. Wah, aku njaluk tulung. Ya wis ah. Lah piye aku setorane piye? Ya mbok ora urusanku. Lah engko nek siji ucul engko liyane do ngerti. Ya mbok ora peduli Lah aku. Aku diseneni kae kono. Seneni sapa? Kae lurajane kono. Wis. Iya Wis wis kuwi kan urusanmu ora urusanku. Aku di ngene kok. Waduh. Ya mbok. Piye? Lah iya nek sampai selamat itu di Islam sekalian. Apa iso? Apa bisa? Bisa. Hei. Iki sing tekan ndi? Iya, aku kono kidul manganku nang kidul kono. Oh, jadi iki bukan teko keluarga sing mau iki. Ora, aku ki panguwasa ki kala werdi kuwi termasuk bagianku wilayah. Wilayah wewenangku. Wis ngono kuwi. Lah, Sampeyan Pak mlebu Islam, tak Islamke. Ora ya wis tak balekke kono. Aku ora urusan kok. Sampeyan nek ngantem aku ya tak antem balik engko. wah, aku ya ora ngantem. Hah? Nembe wis diperintah aku ngantem kowe. Iya. Aku ora wani. Iya, ora wani piye? Ora wani. Sing jaga akeh. Aku ngerti kemampuanku.
Ngono. Iya, aku yo wis diperintah kon ngantem. Yo wis. Sampeyan pak ngantem aku apa ora? Yo ora. Oh, ora. Berarti aku sing ngantem iki. Yo aja. Lah piye? Lah sampeyan ono niat ngantem aku ya, aku pengen ngantem lho sampeyan ono. Ayo aku ingok digeret Covid yo kadung mlebu padahal ndelok tok. Lah iya wis ngono. Wis saiki kuwi mau pilihane sampean Pak dadi Islam. Melu anak buahe mau. Pak ngantem aku, nang ngantem aku ya ora apa-apa. Islam ku dadi wong-wong maneh kaya kaya. Ya wis ki ndang. Ya melu Islam. Islam kaya apa? Jare api kaya apa? Api wong dunya kaya apa? Ya. Wis. Tembak masuk. Assalamualaikum. Wis. Maca saja ndang. Maca saja dhewe. Iso pernah maca satu dhewe? Bisa. Ya wis ki. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wis. Ya wis, kan gerombol lah nah, kan petunjuk lemas. Ya. Ya kok jauh tuturi karo sing. Ya. Iki waktu masalahnya. Waktu. Iya. Ndak kedawan Waktu ku akeh aku. Waktu ku akeh. Lah iya waktune sampean aku ora akeh masalahe. Waktune tekan akhir zaman. Lah iya waktune sampean iki waktuku kok. Melu perang. Oh yo ora apa-apa perang. Perange beda. Lah beda piye? Aku melu perang. Ya ora apa-apa, ngono diajari bareng ilmune ya. Ya ta musuhe kaya ngono. Ya nek prajurit akeh. Saiki. Ya wis. Ya wis. Kula medal Mas. Lho tak bekeli tak bekali aja, terima. Masuk ilmunya. Komplit. Dan tata carane engko ngono tok. Digosok bismillahirrahmanirrahim ngono ya. Mbak, njaluk ilmu apa metu kabeh kowe. Ya. Oh nggih. Niki Kak kuat wani. Njajal sik ora? Mboten kula isin. Oh ya wis. Monggo. Wah nggih matur nuwun nggih, Den Mas. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ikhwan yarahmatullah, bentuk edukasi kita hari ini tentang anak suwu jadi ya anak-anak kita yang sering kita minta air minum yang bentuk raja atau yang lain-lainnya itu ada efek seperti itu. Jadi juga artinya banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya juga itu. Terus tadi kenapa saya tanya tentang leluhur, itu juga bisa ada efek dari leluhur tersebut. Leluhur itu ada dua efek, ada efek kebaikan, ada efek keburukan. Sudah dibahas di konten kita, nanti kita akan bahas.
kita berikan videonya tentang leluhur ini. Mungkin dikasih untuk hari ini seperti ini saja. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil ya. Jadi jika ada salah kata mohon dimaafkan. Anggap konten hiburan, jadilah penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Kan terjadinya kontak antara leluhur ini masuk ke dalam tubuh. Jadi ilmu itu kan meresap di dalam darah. Ilmu meresap dalam darah terus. Ya, kemudian ketika yang memiliki ilmu itu berhubungan badan, Iya. itu akan bercampur nanti. Bercampur. Iya. Bercampur maksudnya gimana itu? Darahnya akan menurun. Darahnya akan menurun. Iya. Maksudnya darah siapa? Darah yang bercampur dengan tadi keilmuan tadi. Oh. Ada darah iblisnya di situ. Salam.